Bab 1436, Memasuki Rumah Abadi. Bergabunglah. Mufan berpikir. Dia bertanya-tanya apakah dia harus bergabung dengan Yosa sekarang. Dia melirik Julian dan yang lainnya. Dibandingkan dengan Julian dan keduanya, Julian lebih sulit dihadapi. Oke. Setelah Mufan berpikir sejenak, dia menyetujui Yosa. Dia melirik ke arah Julian dan yang lainnya, dan akhirnya matanya tertuju pada Naomi, dan berkata dengan ringan, gadis ini telah diberkati. Tidak perlu lagi berada di atas ring. Kekuatannya juga paling lemah. Aku tidak memenuhi syarat untuk melangkah sejauh ini, dan saya tidak memenuhi syarat untuk melangkah lebih jauh. Mendengar ini, Naomi mundur sedikit dan bersembunyi di belakang Julian. Di antara makhluk yang masih berada di dalam ring, dia memang yang paling lemah, dan dia memang diberkati. Julian telah melindunginya begitu lama, dan dia tidak ingin melanjutkan lebih jauh. Dia bersembunyi di belakang Julian dan berbisik. Saudara Visser, izinkan saya mengambil tindakan selanjutnya. Saya tidak perlu melanjutkan. Selanjutnya, saya akan mengambil tindakan dengan seluruh kekuatan saya. Bahkan jika kekuatan saya tidak sebaik mereka, saya masih dapat mengonsumsi sebagian kristal mereka dan membuat beberapa pengorbanan untuk mendapatkan kontribusi takdir akhir. Julian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, selama aku masih di dalam ring, tidak ada yang berani melenyapkanmu. Ayo lakukan ini. Kamu masuk ke rumah abadiku dulu dan bersembunyi sementara di rumah abadi. Saat kamu kembalilah, aku akan melepaskanmu. Kamu keluar. Ini. Naomi tampak ragu-ragu dan berkata, ini tidak baik. Saya telah memperoleh kitab kuno. Biarkan saya bersembunyi. Ini tidak adil bagi Februari dan Gary. Keduanya telah berusaha keras. Apa yang akan terjadi pada akhirnya? Jika Anda tidak mendapatkannya, itu bukan kerugian besar. Gary sangat berpikiran terbuka dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda bisa mendapatkan keberuntungan tergantung pada keberuntungan dan kekuatan. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkannya, ini adalah perjalanan yang berharga untuk melawan begitu banyak orang kuat. Februari mengangguk dan berkata, itu benar. Julian tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, silakan. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya. Dia dengan paksa memegang Naomi dan mengirimnya ke rumah abadi, membiarkannya beristirahat sementara di rumah abadi. Saat ini, hanya ada sedikit yang tersisa di atas ring. Mereka adalah Julian, Februari, Gary, Yosa, Nami, dan Mufan. Kekuatan keenamnya sama. Kalaupun ada perbedaan, tidak jauh berbeda. Satu-satunya perbedaan sekarang adalah kartu truf di tangan mereka dan senjata ajaib di tangan mereka. Yosa, lawanmu adalah aku, kami belum memutuskan pemenangnya. Februari memandang Yosa, sudut mulutnya terangkat, dan senyuman tipis muncul. Gary juga melirik ke arah Nami dan berkata, teruslah berjuang. Aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan api 5 warnamu padaku. Julian melirik Mufan. Sekarang, hanya Mufan yang tersisa. Namun, dia tidak ingin melawan Mufan. Mufan adalah yang paling sulit di antara orang kuat. Dia juga memiliki prasasti ajaib surga. Dia diam-diam berkomunikasi dengan Gary dan Februari. Untuk saat ini, jangan khawatir tentang pertarungan 1 lawan 1. Sekarang mari kita bergabung dan bunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Transmisi suara pada Februari menanyakan, siapa yang harus kita serang? Julian melenyapkan Mufan terlebih dahulu. Matanya melirik bola-balik antara Yosa dan Nami. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, tubuh fisik Yosa sangat menakutkan dan pertahanannya sangat kuat. Jika kamu ingin melenyapkannya, kamu perlu mengeluarkan sejumlah uang, ayo kita ambil tindakan terhadap Nami dulu. Februari dan Gary mengangguk penuh arti. Nami juga melihat Julian menatapnya, dan dia segera memahami sesuatu di dalam hatinya. Cahaya 5 warna keluar dari tubuhnya, dan kemudian dia berubah menjadi ular piton besar. Ular piton itu panjangnya beberapa ratus meter, dengan sisik 5 warna di tubuhnya. Lakukan. Julian membuka mulutnya dan berteriak. Pada saat ini, dia langsung melakukan berbagai teknik rahasia dan langsung memasuki kondisi terkuat. Saat ini, Februari, Gary juga telah menjadi wujud aslinya, dan auranya semakin tinggi. Binatang yang menelan langit, lawanmu adalah aku. Di kejauhan, Yosa menjerit, lalu berubah menjadi semut emas besar, dengan cepat bergegas menuju Februari. Namun, Februari sama sekali tidak bertarung dengan Yosa, melainkan dengan cepat menghindari serangannya dan mencari peluang untuk menyerang Nami. Julian, aku di sini untuk menemuimu. Suara Mufan bergema keras, dan kemudian dia datang untuk membunuh dengan senjata kekaisaran di tangannya. Swoosh! Energi pedang yang cemerlang muncul. Namun, energi pedang ini hanya mengenai bayangan Julian. Tubuh asli Julian telah bergegas menuju ular piton api 5 warna yang diubah oleh Nami. Energi pedang ini mengandung niat pedang yang sangat menakutkan. Ada 9 rasa niat pedang, serta niat membunuh, dan terlebih lagi, niat pedang diubah dari kekuatan abadi di dalam tubuh. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, energi pedang terus-menerus mengenai tubuh besar ular piton api 5 warna. Tubuhnya seperti perahu kecil di laut, terus bergetar, sisik di tubuhnya terus-menerus hancur, dan darah terus mengalir. Julian dalam kondisi terkuatnya terlalu menakutkan.
Bahkan ular piton api 5 warna adalah keturunan dari 10 roh jahat di zaman kuno. Ia tidak dapat menahan serangan Julian, dan kristal di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Pada saat yang sama, monumen langit yang tak ada habisnya terus-menerus dihancurkan. Piton api 5 warna ini memiliki tubuh yang sangat besar, meskipun cepat, namun tubuhnya yang terlalu besar membuat Endless Sky Monument dapat memainkan perannya dengan sangat baik padanya. Pada saat ini, Mufan menggunakan prasasti Dao Surgawi, dan kekuatan yang kuat diubah dari prasasti Dao Surgawi. Julian hanya merasakan tekanan yang kuat, seperti dunia yang menimpanya. Tubuhnya jatuh dari langit dan jatuh dengan keras ke tanah. Boom! Tubuhnya jatuh di atas ring, seketika menciptakan lubang yang dalam di dalam ring, dan dia terjebak jauh di dalam ring. Mufan tidak memberi kesempatan pada Julian. Saat Julian ditembak jatuh, ribuan buntur dan kilat muncul di prasasti surgawi, dan buntur serta kilat yang lebat menyambar tempat Julian jatuh. Pada saat ini, banyak monumen surgawi yang tak ada habisnya terbang dengan cepat, menghalangi rangkaian serangan petir. Swoosh! Di reruntuhan di bawah, sesosok tubuh bergegas. Saat sosok ini melonjak ke langit, ribuan kabut hitam berubah dari tubuhnya. Kabut hitam ini dengan cepat berkumpul di permukaan tubuh Julian, membentuk baju besi hitam. Baju besi itu memiliki bentuk yang sangat aneh, terbuat dari kelopak bunga teratai. Sampai saat ini, Julian hanya dapat menggunakan teknik 10.000 setan untuk mengaktifkan teratai kelahiran dan membentuknya menjadi baju besi untuk melindungi tubuh fisik. Selama kerusakan dapat ditahan, kristal di dalam tubuh tidak akan dikonsumsi. Dengan teratai ilmu hitam melindungi tubuhnya, Julian memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan sengit terhadap ular piton api 5 warna. Ketika Mufan melihat pemandangan ini, dia juga terlihat serius dan tidak bisa menahan untuk tidak mengutuk secara diam-diam. Sialan, Julian ini terlalu sulit untuk dihadapi. Ada monumen langit yang tak ada habisnya dan teratai ajaib yang ditinggalkan oleh ayahku. Itu juga sulit untuk menghilangkannya. Betapapun sulitnya, dia harus memanfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan kurangnya gangguan Julian untuk menghadapinya dan temukan cara untuk mengonsumsi energi kristalnya. Jika Yosa atau Nami tidak tersingkir, maka Februari dan Gary bisa lolos. Maka dia akan menjadi 1 lawan 2, atau 1 lawan 3, dan situasinya akan sangat buruk. Bab 1437, solusi sebenarnya untuk jalan besar. Setelah memastikan apa yang dia pikirkan, Mufan mulai mencari peluang di pinggir lapangan untuk menimbulkan kerusakan parah pada Julian. Namun, Julian memiliki monumen langit tak berujung dan pakaian perang yang terbuat dari teratai ilmu hitam. Serangannya tidak menyebabkan banyak kerusakan pada Julian, dan Julian sengaja menghindarinya. Karena dia tidak dapat menemukan kesempatan untuk menghadapi Julian, dia mengubah targetnya dan menghadapi Gary, berniat untuk mengkonsumsi energi kristal Gary terlebih dahulu atau bahkan melenyapkannya. Dalam hal ini, situasi yang akan dia hadapi nantinya akan jauh lebih baik. Gary juga sedang mencari kesempatan untuk menyerang ular piton api 5 warna. Mufan datang dan bertarung dengannya. Dia tidak dapat diganggu untuk saat ini dan hanya bisa menghadapi Mufan dengan seluruh kekuatannya. Julian melihat adegan ini dan mau tidak mau mengirim pesan ke Gary, mengatakan, hati-hati, Mufan sangat sulit untuk dihadapi. Jika kamu tidak bisa melawannya secara langsung, aku tidak akan melawannya dia secara langsung. Saya akan memanfaatkan waktu dan menghadapi ular piton api 5 warna dengan seluruh kekuatan saya, dan berusaha untuk melumpuhkannya lebih awal. Gary menjawab melalui transmisi suara, Saudara Visser, silakan bertarung, bahkan jika Mufan sangat kuat, tidak akan mudah untuk melenyapkan saya. Setelah Mufan tidak lagi terjerat, Julian menghela nafas lega. Selanjutnya, dia melancarkan serangan terkuatnya pada ular piton api 5 warna, menggunakan berbagai metode. Piton api 5 warna juga sulit untuk diatasi. Api 5 warna miliknya juga menyebabkan beberapa kerusakan pada Julian dan menghabiskan sebagian energi kristal Julian, tapi itu saja. Julian benar-benar menghancurkan ular piton api 5 warna di semua aspek. Pertempuran itu berlangsung lebih dari 1 jam. Setelah pertempuran yang begitu lama, kekuatan abadi dalam ular piton api 5 warna hampir habis, dan dia benar-benar pingsan. Setelah diserang terus-menerus selama beberapa menit, kristal di tubuh ular piton api 5 warna habis dikonsumsi dan menghilang dari ring. Pertarungan di level ini akhirnya berakhir. Arena telah berubah. Julian dan yang lainnya juga muncul di arena baru, dan muncul di arena utuh. Setelah kemunculannya tersebut, mereka semua memilih menyerah, karena tampil di arena baru berarti munculnya ciptaan baru. Tidak ada yang tahu di mana Good Fortune akan muncul. Mereka semua tersebar di berbagai tempat di arena, mengamati arena dengan cermat, menunggu Good Fortune muncul. Julian melirik Gary di kejauhan dan berkata melalui pesan, bagaimana situasinya? Berapa banyak energi kristal yang tersisa di dalam tubuh? Transmisi suara Gary menjawab, Mufan memang sangat sulit untuk dihadapi. Saya sangat menderita saat melawannya. Energi kristal dikonsumsi banyak, dan sekarang saya hanya memiliki sekitar sepertiga energi yang tersisa. Julian bertanya lagi tentang energi Februari. Februari dan Yosa berimbang. Keduanya bertarung, dan energi kristal mereka dikonsumsi. Tapi, meski begitu, energi Februari masih setengah penuh. Julian juga berspekulasi bahwa energi kristal Yosa mungkin sekitar setengahnya.
Mungkin yang memiliki energi paling besar adalah dia dan Mufan. Dia dan Mufan memiliki energi paling banyak. Namun, dia telah bertarung terus-menerus dalam waktu yang lama dan terus-menerus diserang oleh serangan diam-diam. Dia tidak bisa tidak melirik Mufan. Setelah merasakan tatapan Julian, Mufan juga melirik Julian, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum tipis. Dan Yosa, yang berada di pojok, memiliki ekspresi yang sangat muram. Rekannya Nami tersingkir, jadi giliran dia berikutnya. Dia menduga Mufan pasti tidak akan mengambil tindakan pada level ini, tetapi akan memilih untuk memasuki level berikutnya dengan aman. Memasuki level berikutnya akan meningkatkan peluangnya untuk mendapatkan keberuntungan. Brengsek. Memikirkan hal ini, Yosa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Saat arena baru dimasuki, penjaga muncul lagi. Penjaga arena surga ke-33 memandangi makhluk-makhluk yang tersisa di arena dan tidak bisa tidak mengungkapkan kekagumannya. Dia bersembunyi di kegelapan. Dia sangat jelas tentang apa yang terjadi di atas ring. Dia juga tahu bahwa Julian membawa Naomi ke rumah abadi terlebih dahulu. Penjaga itu terbatuk pelan. Memang tidak mudah untuk mencapai titik ini. Mereka yang sudah mencapai titik ini adalah yang terbaik di era ini. Mereka ditakdirkan menjadi luar biasa di era ini dan ditakdirkan untuk meraih prestasi besar. Arena tingkat ini juga memiliki kekuatan magis dan teknik rahasia. Suara penjaga itu bergema di atas ring. Julian dan orang kuat lainnya mengawasi arena dengan cermat. Begitu kitab suci kuno muncul, mereka akan mengambil tindakan dengan cepat. Kekuatan magis arena tingkat ini disebut interpretasi sejati dari Dao Agung. Ini adalah kitab suci magis yang mencatat metode budidaya berbagai cara hebat, menjelaskannya dalam semua aspek, dan menafsirkan berbagai cara hebat. Kitab suci ini disusun oleh Kaisar Langit yang memanggil semua orang berkuasa di surga dan menghabiskan 3 zaman untuk menulisnya. Ini adalah kitab suci yang tak tertandingi. Mendengar ini, semua makhluk menjadi bersemangat. Kaisar Langit memanggil semua orang kuat di surga dan menghabiskan 3 zaman untuk menghasilkan sesuatu. Dan Julian tidak tahu tentang Era. Pada saat ini, Februari telah muncul di samping Julian. Melihat wajahnya yang bingung, dia sepertinya mengetahui keraguan dan kebingungan di dalam hatinya, dan menjelaskan, Era mewakili waktu. Dalam keadaan normal, bunga Dao mekar dari mekar ke waktu. Layu adalah sebuah zaman. Julian bertanya, berapa tahun Era ini? Februari berkata, jika dihitung dalam beberapa tahun, itu berarti sekitar 4,9 miliar tahun, dan 4,9 miliar tahun adalah sebuah zaman. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Era 4,9 miliar tahun terlalu menakutkan. Dengan kata lain, interpretasi sebenarnya dari Dao besar ini diciptakan oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dan memakan waktu hampir 15 miliar tahun. Ini benar-benar hal yang menakjubkan. Siapa yang bisa mendapatkannya tergantung keberuntunganmu. Setelah penjaga itu selesai berbicara, tubuhnya menghilang dari ring. Makhluk-makhluk di atas panggung memperhatikan panggung dengan cermat. Saat ini, titik cahaya tiba-tiba muncul di sisi barat arena. Itu adalah cahaya putih lembut. Dengan munculnya cahaya putih, semua makhluk di arena bergerak. Mufan dan Julian segera menggunakan kurungan. Julian menggunakan teknik kurungan dalam teknik kutukan. Mufan, sebaliknya, menggunakan prasasti langit dan bumi dan menggunakan kekuatan prasasti surga untuk memenjarakannya. Namun, ada satu yang tidak dibatasi. Itu Gary. Gary muncul di depan cahaya putih dalam sekejap, meraihnya, dan segera menyimpannya. Kamu, bagaimana mungkin? Mufan tampak terkejut. Gary tertawa dan berkata, saya sudah lama mengetahui bahwa Anda akan menggunakan kekuatan prasasti surgawi untuk memenjarakan saya. Sebelum datang ke bumi, ayah saya memberi saya beberapa tanda ajaib. Saya memiliki tanda di tangan saya itu hanya bisa mengatasi pengurunganmu. Yosa juga dipenjara, dan ketika dia melepaskan diri dari penjara, harta karunnya telah direbut oleh Gary. Dia menghentakkan kakinya dengan marah. Dia tahu bahwa dia mungkin tersingkir pada level ini, dan jika dia tidak menangkap harta karun itu sekarang, dia mungkin tidak akan mendapatkan apapun di arena pertarungan ini. Dia tidak mau menyerah. Namun, jika Anda tidak mau, apa yang bisa Anda lakukan? Bab 1438, Pikiran Mufan. Penciptaan arena level ini diperoleh oleh Gary. Solusi sejati untuk Dao besar jelas merupakan sesuatu yang luar biasa, dan Gary sangat berharga. Bahkan jika dia tersingkir sekarang, dia tidak menyesal. Saat ini, dia merasa keputusan keluarga adalah keputusan yang bijaksana. Mereka memilih berteman dengan Julian. Dia mengikuti Julian dan mendapatkan berkah ini. Jika dia melawan Julian, dia pasti tidak akan bisa mendapatkannya berkah ini. Mufan memandang Gary yang diberkati dan merasa sangat tidak puas. Ia ingin mendapatkan semua rejeki tersebut, namun kini rejekinya telah direnggut oleh makhluk lain. Yang juga tidak puas adalah Yosa. Julian melihat makhluk yang tersisa di arena dan bertanya-tanya dalam hatinya, siapa yang harus tersingkir pada level ini. Matanya tertuju pada Yosa. Begitu dia melihat Yosa, Yosa tahu apa yang dipikirkan Julian. Julian, apa maksudmu saat melihatku? Apakah kamu berencana melenyapkanku pada level ini?
Julian mengangguk sedikit dan berkata, saya punya ide seperti itu. Yosa memandang Mufan, dengan tatapan membantu, dan berkata, Mufan, bukankah kamu sudah berurusan dengan Julian dengan sepenuh hati sekarang? Setelah aku tersingkir, kamu akan menghadapi 3 musuh yang kuat, atau menurutmu, apakah kamu benar-benar mampu bertarung melawan 3 orang? Hingga saat ini Yosa masih belum mau menyerah. Dia masih ingin bertahan hidup. Setidaknya naik ke tingkat berikutnya dan dapatkan kitab suci yang tersisa dari zaman surga kuno. Ini dianggap sebagai perjalanan yang berharga. Mufan melirik Julian. Saat ini, ekspresinya menjadi serius. Dia berpikir sejenak, dan berkata, saya punya ide. Julian memandangnya dan bertanya, apa? Mufan berkata, tidak banyak makhluk yang tersisa di arena sekarang. Ayo lakukan ini. Bagaimana kalau kita memastikan semua orang mendapatkan kitab kuno? Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Yosa dan berkata, Yosa, ideku adalah ini. Kitab suci kuno di tingkat berikutnya adalah milikmu, tetapi kamu harus menghilangkannya di tingkat berikutnya. Bagaimana? Oke, tidak masalah. Yosa setuju tanpa memikirkannya. Mufan terus melihat ke arah Julian dan berkata, selanjutnya, saya tidak akan menyita kitab suci kuno. Setelah Yosa mendapatkan kitab suci kuno, dia akan menjadi binatang yang menelan langit. Orang yang memperoleh kitab suci kuno akan secara otomatis keluar cincin itu. Pada akhirnya, kami berdua berduel, siapapun yang menang, siapa yang tetap di atas ring dan merebut takdir akhir. Sedangkan untuk gadis di rumah perimu, aku tidak punya kendali atas hal itu. Selama kamu melenyapkannya, dia juga akan tersingkir. Bagaimana dengan itu? Mufan mengatakan apa yang dia pikirkan. Ia sudah memperoleh suatu kesaktian, baginya itu sudah cukup, karena itu adalah warisan dari zaman surga zaman dahulu. Selama ia bisa mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan mengamalkannya secara ekstrim, ia akan mampu menaklukkan dunia. Apalagi ia juga memiliki prasasti surga. Prasasti Dao Surgawi ini sangat misterius. Selama dia mencapai alam dan memahami prasasti Dao Surgawi dan memahaminya secara menyeluruh, maka dia pasti tidak akan tak terkalahkan di era ini. Idenya sangat bermanfaat baginya. Karena, jika tidak, dia mungkin akan berhadapan dengan 3 orang kuat Julian, Gary, dan Februari. Meskipun dia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dia pasti akan dikalahkan dalam pertarungan 1 lawan 3. Jika dia mengikuti idenya, dia akan menjadi satu-satunya yang tersisa untuk berduel dengan Julian pada akhirnya. Dia sangat yakin bisa mengalahkan Julian. Setelah Julian mendengar ini, dia melihat ke arah Gary dan Februari dan bertanya, bagaimana menurutmu? Gary berkata, saya telah memperoleh kitab suci yang ditinggalkan oleh zaman surgawi kuno. Bagi saya, ini adalah perjalanan yang berharga. Bahkan jika saya tersingkir sekarang, saya sangat puas. Februari berpikir sejenak dan berkata, jika saya dapat memastikan bahwa saya mendapatkan kitab suci kuno, saya tidak menginginkan berkah tertinggi ini. Julian berpikir sejenak dan berkata, saya tidak keberatan. Jika saya tidak keberatan, itu saja. Gary melihat sekeliling dan bertanya, jadi, apakah aku yang akan tersingkir di level ini? Julian mengangguk ringan. Gary tertawa dan berkata, oke, tidak masalah, Yosa, kamu akan tersingkir di level berikutnya. Ayo lakukan ini. Kita akan bertarung satu sama lain di level ini. Saya akan menghabiskan kristalmu hingga hampir nol dulu, lalu kamu akan bertarung lagi. Aku mengambil tindakan. Ini jelas merupakan peluang bagi Yosa. Jika tidak, dia tidak akan mendapat apa-apa, lalu bagaimana dia bisa menolak? Oke. Dia setuju. Selanjutnya, keduanya saling menyerang, memakan energi kristal di tubuh masing-masing. Setelah hanya ada sedikit energi kristal yang tersisa di Yosa, Gary berhenti mengambil tindakan dan membiarkan Yosa mengambil tindakan. Begitu saja, Yosa melenyapkan Gary. Arena berubah lagi dan memasuki arena level berikutnya. Begitu dia muncul di arena baru, penjaga arena surga ke-33 muncul. Dia melihat makhluk-makhluk yang masih di arena, tersenyum, dan berkata, saya pikir pertempuran akan sengit nanti, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Mufan bertanya, kitab suci apa pada tingkat ini? Penjaga itu tersenyum dan berkata, kekuatan magis dan rahasia pada tingkat ini adalah 72 teknik tiangang. Julian tertegun dan bertanya, 72 teknik tiangang, apakah ini? Penjaga menjelaskan, ini adalah buku yang sangat ajaib. Seperti 36 teknik Disa, buku ini berasal dari zaman kuno. Di era pengadilan surgawi kuno, banyak orang kuat yang mempraktikkan 72 teknik tiangang, di antaranya yang paling banyak itu melambangkan dewa perang agama Buddha dan dewa perang surga bermata 3. Aku, milikku. Yosa memandang Julian dan Mufan dengan penuh semangat. Sekarang, apakah dia bisa mendapatkan keberuntungan tergantung pada keinginan Julian dan Mufan. Karena energi kristal di tubuhnya sangat kecil, dia hanya perlu menderita satu pukulan, dan kemudian dia akan tersingkir. Julian memandang Februari dan bertanya, apakah Anda punya ide tentang kekuatan magis ini? Februari menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak punya ide. Julian berkata, jika ini masalahnya, maka saya akan menyerahkan 72 keterampilan tiangan kepada anak laki-laki bernama Yosa ini. Mendengar hal tersebut, Yosa sangat gembira.
Penjaga itu melirik Julian dan yang lainnya, tanpa berkata apa-apa, dan tubuhnya menghilang dari ring. Lalu, cahaya putih lembut muncul. Yosa dengan cepat bergegas menuju cahaya putih, meraih cahaya putih dan menyimpannya. Ketika Julian melihat pemandangan ini, dia tidak mengatakan apa-apa. Kekuatan magis ini sangat menakutkan dan dia sangat menginginkannya, tetapi yang lebih dia inginkan adalah 3.000 keterampilan Tao. Melihat Yosa telah diberkati, Mufan melambaikan tangannya, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, yang langsung menjatuhkannya. Pukulan ini menghabiskan seluruh energi di tubuhnya, dan dia tersingkir. Saat Yosa tersingkir, arena berubah lagi, dan Julian serta yang lainnya sekali lagi memasuki arena level berikutnya. Tampil di arena baru, Guardian muncul kembali. Dia tersenyum dan berkata, ini sangat cepat. Tidak apa-apa, ini menghemat waktu saya. Saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak detail. Seperti biasa, saya akan memperkenalkan secara singkat kekuatan magis dan rahasia level ini. Saat ini, ada 4 yang tersisa di atas ring. Mereka adalah Julian, Februari, dan Mufan. Dan Naomi di rumah abadi. Bab 1439, Pertempuran Terakhir. Tampil di arena baru. Berdasarkan aturan yang telah disepakati sebelumnya, Februari akan tersingkir dari level ini. Ketika kita mencapai level berikutnya, saatnya bagi Julian untuk bertarung dengan Mufan. Jika dia menang, dia bisa mencapai akhir. Mufan juga berencana melawan Julian. Setelah lapisan ini, masih tersisa beberapa lapisan. Jika dia mengalahkan Julian, maka ciptaan tingkat 32 dan ciptaan tertinggi tingkat 33 akan menjadi miliknya. Penjaga itu muncul di atas ring, menatap orang-orang yang tersisa, dan tersenyum ringan. Mufan bertanya, "Senior, apa ciptaan level ini?" Penjaga itu berkata dengan lembut, kekuatan magis dan teknik rahasia yang tersimpan di lantai ini disebut 6 jalan reinkarnasi. 6 jalan reinkarnasi. Julian, Mufan, dan Februari semuanya tercengang. Ya. Penjaga itu mengangguk dan berkata, di era pengadilan surgawi kuno, ada seorang pria super kuat yang kekuatannya mencapai alam surga. Dia pernah memasuki tanah tanpa akhir dan melihat ke monumen langit tanpa akhir, sehingga memperoleh pemahaman dan meninggalkan tanah tanpa akhir. Setelah itu, dia menghabiskan waktu lama untuk menciptakan keterampilan super rahasia 6 jalan reinkarnasi. Julian memandang Februari dan bertanya, 6 reinkarnasi ini milikmu? Februari mengangguk dan berkata, iya. Setelah perkenalan singkat, penjaga menghilang dari ring. Segera setelah itu, cahaya hitam muncul di cincin itu, dan Februari tidak terburu-buru. Dia berjalan perlahan dan menyimpannya. Mufan menghampiri dan berkata, yang tersingkir pada level ini adalah binatang yang menelan langit. Selanjutnya, aku akan menyerangmu, jadi jangan melawan. Februari mengangguk. Mufan melancarkan serangan terkuatnya. Energi kristal di tubuh Februari terus-menerus dikonsumsi, dan dengan cepat dikonsumsi, dan dia juga tersingkir. Dengan tersingkirnya Februari, keadaan berubah lagi. Begitu dia muncul di arena baru, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, menurut aturan, tidak peduli apa ciptaan level ini, itu milik saya. Mufan mengangguk dan berkata, itu benar, itu milikmu. Setelah kamu mendapatkan kekayaan, mari kita berduel secara nyata. Siapapun yang menang akan melanjutkan. Kemudian sisa kekayaan akan menjadi milik pemenang. Julian melirik Mufan. Mufan menemukan metode ini dan sepertinya telah mengalahkannya. Dia tersenyum dan berkata, kamu benar-benar yakin dengan kekuatanmu sendiri, bisakah kamu mengalahkanku? Mufan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Kemudian, penjaga itu muncul. Dia muncul di tengah ring dan menatap Julian dan Mufan yang masih tersisa. Julian bertanya langsung, senior, apa kekuatan magis dan rahasia tingkat ini? Penjaga itu berkata, kekuatan magis dan rahasia pada tingkat ini adalah rahasia langit dan bumi. Rahasia langit dan bumi. Julian sedikit terkejut. Ya. Penjaga berkata, pada zaman dahulu, teknik Ersa dan teknik Tiangan diturunkan. Namun, pada zaman kuno, ada orang-orang super kuat yang cukup beruntung mendapatkan teknik Ersa dan teknik Tiangan, dan menggabungkannya untuk menciptakan keajaiban kekuatan langit dan bumi. Hush. Penjaga itu menghela nafas pelan. Mufan bertanya, ada apa? Apakah ada yang salah? Sang penjaga berkata, rahasia langit dan bumi telah diturunkan, namun pada zaman surga zaman dahulu, tidak ada orang kuat yang berhasil mengamalkannya, karena jika ingin mengamalkan rahasia langit dan bumi, kondisinya sangat keras dan Anda perlu memiliki 2 jenis kekuatan di tubuh Anda pada saat yang sama, dan orang kuat mempraktikkan 1 Tao dan 1 kekuatan. Tidak ada orang kuat yang memiliki kekuatan Tiangan dan setan bumi pada saat yang sama, yang mengarah ke fakta bahwa tidak ada seorang pun yang bisa berhasil dalam berkultivasi. Mendengar ini, Julian tidak bisa menahan cemberut. Dia sepertinya teringat sesuatu. Tiangan, Disa, kenapa ini begitu familiar? Mungkinkah pria super kuat ini adalah leluhur Jarum? Dia menciptakan Tiangan dan Disa, dan pada saat yang sama mewariskan 81 jarum penentang surga dan 81 jarum punah. Namun, dia tidak begitu yakin. Penjaga itu tidak berkata apa-apa lagi. Tubuhnya menghilang ke dalam ring. Segera setelah itu, bola cahaya berwarna-warni muncul.
Julian dengan cepat berjalan mendekat dan mengambilnya di tangannya. Dia melihat potongan batu giok di tangannya. Ada beberapa kata misterius yang terukir di potongan batu giok itu. Kata-kata ini tampak hidup, terus mengalir, penuh misteri dan keanehan. Julian tidak mengerti apa arti kata-kata ini. Dia bahkan tidak melihatnya, dan menyimpannya langsung di Immortal Mansion. Mufan melihat Julian memperoleh keberuntungan dan berkata, biarkan gadis itu Naomi dibebaskan dulu. Mendengar ini, pikiran Julian tergerak, dan Naomi dipindahkan keluar dari rumah abadi. Begitu Naomi muncul di atas ring, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa hanya Julian dan Mufan yang tersisa di atas ring. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut dan bertanya, Saudara Visser, kenapa kamu dan Mufan berada di sana hanya satu yang tersisa begitu cepat? Julian tersenyum ringan dan menceritakan apa yang terjadi pada akhirnya. Mendengar ini, Naomi tiba-tiba tersadar. Dalam keadaan normal, Mufan pasti akan melenyapkan Naomi terlebih dahulu. Tapi segalanya berbeda sekarang. Dia bertaruh dengan Julian. Setelah mengalahkan Julian, Naomi tidak akan mendapat masalah lagi. Dia percaya bahwa Naomi tidak dapat mengambil ciptaan darinya. Julian memandang Naomi dan berkata, kamu mundur sekarang. Ini adalah pertarungan antara aku dan Mufan. Jika aku menang, aku akan mendapatkan kekayaan terbesar. Jika aku kalah, aku akan tersingkir, begitu juga kamu. Naomi mengangguk dan mundur ke tepi ring. Arena ini sangat besar, jauh lebih besar dari bumi di masa lalu. Julian berdiri di atas ring, dan saat ini, dia menggunakan seluruh kekuatannya. Langkah menentang surga, kekuatan tulang naga, kekuatan sihir pembalikan 5 elemen, pedang ilahi Ziwei terwujud di tangan, dan kemudian, prasasti surgawi tak berujung muncul di sekeliling tubuh, dan 108 prasasti surgawi tak berujung berputar-putar dengan tubuh. Auranya sangat kuat. Mufan berada di seberangnya. Pada saat ini, Mufan juga telah memasuki bentuk pertarungan kelima. Senjata kekaisaran di tangannya bersinar terang. Di atas kepalanya, ada tulisan yang seluruhnya terdiri dari aturan dan ketertiban. Julian dan Mufan sama-sama dalam kondisi terkuatnya. Dalam pertempuran ini, tak satu pun dari mereka yang berani gegabah. Karena hasil dari pertempuran ini terkait dengan terjadinya bencana ketiga di bumi. Siapapun yang bisa mendapatkannya bisa menjadi pembangkit tenaga listrik setingkat kaisar di era ini dan menstabilkan dunia. Mufan memandang Julian yang agung dan mengangkat sudut mulutnya, mengisyaratkan senyuman tipis. Dalam pertempuran sebelumnya, Julian tidak menyembunyikan apapun dan menggunakan semua metodenya, dia juga melihat dengan jelas. Tapi Julian tidak tahu metode lain apa yang dia miliki. Prasasti Dao Surgawi sangat ajaib dan mengandung banyak kekuatan magis. Hingga saat ini, dia baru memahami prasasti Dao Surgawi, tetapi ini sudah cukup. Julian. Mufan memandang Julian dan berkata dengan suara keras, sejak aku bertemu denganmu, kita telah bertarung 2 kali, tapi aku kalah darimu 2 kali. Ini adalah ketiga kalinya kita bertarung. Aku tidak akan pernah dikalahkan kali ini. Ya. Julian tersenyum tipis. Ia juga sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Meskipun dia telah menggunakan semua metodenya, dia masih memiliki metode terkuat yang pernah digunakan. Itu adalah 400.000 pasukan di Immortal Mansion. Di antara 400.000 pasukan, yang terlemah berada di dekat negeri dongeng. Dan beberapa orang kuat bahkan telah mencapai sekitar tingkat ke-15 dari Dao Abadi. Meskipun wilayah mereka tidak stabil, mereka hanya hampir sama dengan beberapa orang kuat di tingkat ke-10 dari Dao Abadi. Namun, hal ini tidak dapat menangani jumlah orang yang banyak. 400.000 orang membentuk formasi penghancur Dewa 9 Surga. Bisakah Mufan melawan? Formasi penghancur Dewa 9 Surga yang terdiri dari pasukan 400.000 orang, Julian percaya bahwa bahkan orang kuat di tingkat pertama Shinto dan Dao dapat bertarung, apalagi Mufan belaka. Ketika mereka sampai di ring, penjaga berkata bahwa dia bisa menggunakan segala cara, yang secara alami akan memungkinkan tentara di rumah peri untuk membantu dalam pertempuran. Melihat Mufan, dia juga tersenyum sangat cerah. Dia yakin teknik 3000 Dao ada di level berikutnya. 3000 keterampilan Tao stabil. Bab 1440, hancurkan. Mufan telah disegel sejak zaman kuno. Julian lah yang membuka segel dan membangunkannya. Setelah bangun, dia memiliki kekuatan untuk membunuh Julian, tetapi dia merasakan aura ayahnya di tubuh Julian, dan dia tahu bahwa Julian telah memperoleh bunga teratai kelahiran ayahnya. Oleh karena itu, dia tidak mengambil tindakan terhadap Julian. Pada tahun-tahun berikutnya, dia bertarung melawan Julian 2 kali. Namun, dia kalah dari Julian 2 kali. Bagaimanapun, ini adalah ketiga kalinya mereka bertengkar. Kali ini, dia percaya diri. Bahkan jika kekuatan Julian jauh lebih kuat dari sebelumnya, bahkan jika kekuatan Julian telah mencapai titik menghancurkan para jenius dari generasinya di alam semesta, dia masih yakin bisa mengalahkan mereka. Jika dihitung berdasarkan waktu lahir, Mufan tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut ciptaan ini. Namun, dia disegel sebelum dia berumur 20 tahun. Selama periode penyegelan, cincin kehidupannya berhenti berputar. Oleh karena itu, ia memenuhi syarat untuk merebut ciptaan. Julian.
Mufan memasuki bentuk pertarungan kelima, auranya seperti pelangi, dan senjata kaisar di tangannya bersinar terang, berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat, dan suaranya terdengar. Kali ini, mari kita bertarung dengan baik untuk melihat siapa yang lebih kuat dengan pedangmu atau prasasti Dao Surgawiku. Suara Mufan bergema. Julian tersenyum tipis. Pertarungan sengit dengan Mufan. Dia tidak mempunyai gagasan seperti itu. Kini, ia telah mengerahkan segala cara yang dimilikinya, dan kini ia masih memiliki kartu truf terakhir, yaitu 400.000 tentara, meski kutukan 400.000 tentara belum juga terangkat. Namun, 400.000 orang ini relatif kuat dan dapat menekan kutukan tersebut untuk sementara. Saat ini, dia tidak keberatan. Sambil berpikir, dia segera berkomunikasi dengan roh senjata di rumah abadi dan memberitahu roh senjata bahwa dia berencana menggunakan 400.000 pasukan. Pada saat ini, Killing pergi mengumpulkan 400.000 tentara. 400.000 tentara berkumpul di daerah belakang kota. Roh senjata berdiri di depan, melambai dengan santai, dan kekuatan yang kuat diubah di telapak tangannya. Kekuatan ini menyelimuti pasukan berkekuatan 400.000 orang. Saat berikutnya, pasukan berkekuatan 400.000 orang diteleportasi keluar dari rumah abadi dan muncul di arena luar. Di luar arena, kerumunan gelap tiba-tiba muncul. Melihat sekelompok orang ini, ekspresi Mufan berubah. Julian, kamu. Dia memandang Julian dengan tatapan tidak percaya. Julian tersenyum tipis dan berkata, penjaga berkata bahwa di arena ini, kamu dapat menggunakan segala cara. Tahukah kamu bahwa aku memiliki rumah abadi di tanganku, dan ada 400.000 tentara di rumah abadi yang berlatih semuanya. Suara Julian terdengar. Ekspresi Mufan menjadi semakin gelap. Dia mengepalkan senjata kekaisaran di tangannya, dan tulisan surgawi di atas kepalanya menjadi lebih terang. Siapkan formasi. Julian berteriak. Segera setelah itu, 400.000 tentara dengan cepat membentuk formasi penghancur Dewa 9 Surga yang menakutkan. Formasi penghancur Dewa 9 Surga membutuhkan 4 pemimpin untuk mengerahkan kekuatan maksimalnya, tapi sekarang hanya ada satu Julian. Meskipun dia tidak bisa mengerahkan kekuatan maksimalnya, itu sudah cukup untuk menghadapi Mufan. Julian langsung bergabung dengan formasi. Pada saat ini, auranya dikombinasikan dengan aura pasukan berkekuatan 400.000 orang. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan pasukan berkekuatan 400.000 orang terus mengalir ke tubuhnya, dan kekuatannya melonjak pada saat ini. Kekuatannya melonjak, dan keyakinan akan tak terkalahkan muncul di hatinya. Apa itu Mufan? Bahkan jika dia menghadapi prajurit Shinto yang kuat, dia tidak takut. Ada 400.000 tingkat keabadian, bahkan ada yang mencapai lebih dari 10 tingkat keabadian. Kekuatan dari begitu banyak orang kuat dijumlahkan, bahkan orang kuat dari Shinto tidak dapat menandinginya. Mufan berdiri di atas ring, memandang ke kejauhan. Di kejauhan, 400.000 orang berkumpul di udara. 400.000 orang ini membentuk formasi magis. Kekuatan ini membuat Mufan gemetar ketakutan. Mufan tahu bahwa dia salah perhitungan kali ini. Dia juga tahu bahwa Julian telah mengincar ciptaan tertinggi sejak awal. Ada 400.000 pasukan di rumah abadi. Yah, Julian, kamu benar-benar menyembunyikannya cukup dalam. Aku seharusnya bisa memikirkannya sejak lama. Mufan tampak menyesal. Dia telah bertarung dengan Julian dan menderita kerugian dari 400.000 tentara. Mufan, demi keberuntungan, aku tidak akan memberimu pertarungan 1 lawan 1 kali ini. Mari kita punya kesempatan untuk bertarung 1 lawan 1. Suara Julian bergema. Saat suara itu datang, Julian bergerak seketika, menghilang di tempat yang sama dalam sekejap, dan muncul di langit di atas Mufan pada saat berikutnya, menebas pedang ilahi Ziwei di tangannya. Pedang ini berisi kekuatannya sendiri, dan juga menggabungkan kekuatan 400.000 tentara. Mufan mengangkat pedangnya untuk melawan. Namun, kekuatan serangan Julian terlalu kuat, pedang di tangannya langsung dirobohkan, dan tubuhnya langsung dipotong-potong oleh pedang ilahi Ziwei. Dia mendesak prasasti Dao Surgawi untuk menolak. Namun, pemahamannya tentang prasasti Dao Surgawi terbatas, dan Julian saat ini terlalu kuat dan menakutkan. Bahkan jika dia menggunakan prasasti Dao Surgawi, dia tidak dapat menahan serangan Julian. Pertempuran ini merupakan pertempuran yang menghancurkan. Menghadapi Julian, Mufan tidak memiliki keinginan untuk bertarung sama sekali, dan kristal di tubuhnya terus-menerus dikonsumsi. Mufan merasa menyesal. Idenya adalah menginginkan semua kekayaan di masa depan, jadi dia mengusulkan untuk segera memusnahkan semua makhluk hidup. Jika dia tahu ini masalahnya, dia akan merampas setiap tingkat ciptaan sebelumnya. Dia tidak marah sama sekali setelah dipukuli. Kristal dalam tubuh terus dikonsumsi. Di kejauhan, di pojok arena, Naomi melihat pemandangan ini dengan keterkejutan dan kegembiraan di wajah cantiknya. Saya benar-benar tidak menyangka ada ratusan ribu pasukan yang disembunyikan di rumah abadi Saudara Visser. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa 400.000 tentara ini membentuk formasi yang begitu menakutkan. Sekarang Saudara Visser telah menggunakan kekuatan gabungan dari 400.000 pasukan, Mufan bahkan tidak ada cara untuk melawan. Aman, sangat aman. Berkat terbesar kali ini adalah milik Saudara Visser. Naomi juga ikut berbahagia untuk Julian.
Karena Julian adalah pria yang disukainya, dia dan Julian sudah menikah, dan dia adalah istri Julian. Setelah Julian mendapatkan takdir tertinggi, dia akan memasuki alam Kaisar Agung dalam waktu sesingkat mungkin dan menjadi pemimpin era ini, bersaing dengan generasi tua yang lebih kuat. Julian, kamu sangat penuh kebencian. Suara marah Mufan bergema. Saat menyerang, Julian berkata, Mufan, tidak ada yang bisa saya lakukan, jadi jangan salahkan saya. Di bawah serangan terus-menerus Julian, kristal Mufan terus dikonsumsi, dan segera kristalnya benar-benar habis dan dia menghilang dari panggung. Mufan yang arogan tersingkir seperti ini. Mufan, yang memiliki kekuatan paling besar untuk mencapai akhir, tersingkir seperti ini. Setelah Mufan tersingkir, arena baru muncul, dan Julian juga membawa 400.000 pasukan ke rumah abadi lagi. Bersambung.